Selamat datang di Transformer One. Filmnya mulai sama nih robot, namanya Orion Pax, lagi mau masuk diem-diem ke nih gedung. Pas di dalam, ini tempat ternyata gedung arsip. Dan dia mau cari tahu lebih banyak tentang masa lalu planetnya. Di sini kita tahu kalau dulu ada orang, atau robot lah ya, namanya Primus. Nih robot basically tuhannya mereka. Dan dia berubah wujud jadi planet yang sekarang dia tinggalin. Namanya Cybertron. Ya sama kayak ceweknya si Sokka. That's rough, buddy. Si Primus juga ngelahirin 13 Transformers pertama yang paling penting buat pimpin masa depan planetnya, yaitu Prima, Vector Prime, Alpha Trion, Solus Prime, Nexus Prime, Alchemist Prime, Micronus Prime, Onyx Prime, Amalgamus Prime, Quintus Prime, Leash Maximo, Megatronus Prime, atau The Fallen, sama yang terakhir, Zeta Prime. Tapi di film ini yang paling penting itu si Alpha Trion sama Megatronus Prime. Ingetin tuh nama. Oh iya, masih Primus juga bikin barang yang kuat banget buat bantu mereka. Namanya The Matrix of Leadership. The Matrix of Leadership ini ngasilin sumber daya yang suburin planetnya. Ama kasih rakyatnya kekuatan sama energi. Namanya Energon. Tapi semenjak The Matrix of Leadership-nya hilang, Energon udah nggak ngalir lagi. Jadinya Energon sekarang jadi sumber daya terbatas. Si Orion tiba-tiba ketahuan sama nih penjaga. Terus si Orion bilang suruh main kejar-kejaran aja bareng penjaganya. Tapi penjaganya bilang, He doesn't have a cog. Let's give him a head start. pas pertama kali gue nonton di film, gue kira ini adult joke anjir. Tapi ternyata mereka yang nggak punya cock atau cockless, itu plot penting di filmnya. Si Orion sekarang kabur, tapi nggak guna. Dia tetap ketangkep. Tiba-tiba ada nih robot nabrak dua penjaganya. Terus nih robot kayak, woi jalan tuh pakai mata. Lu ngomong apa barusan tidak bertitit? Sorry bang, tadi gue ngomong sama robot yang di depan lu. Kok nggak ada anjing hilang, goblok? Kemana dia? Kesana. Nih robot masuk ke dalam keretanya. Ternyata si Orion sembunyi di dalam kartel nih robot. Aman nih robot ternyata teman dekatnya si Orion. Namanya D16, atau dipanggil D. Si Orion sama si D ternyata itu miner. Okay, miner. I love miners. Miners. I love the miners. Please give me miner. Si Orion sama si D ternyata penambang. Dan semenjak The Matrix-nya hilang, mereka jadi harus nambang semua sisa energon yang ada di dalam planetnya. Ini alasan si Orion ke gedung arsip. Karena dia mau bantuin Sentinel Prime buat cari The Matrix. Sentinel Prime itu pemimpin barunya mereka. Supaya mereka bisa berhenti kerja jadi penambang. Oh iya, si Orion juga kasih si D stiker Megatronus Prime. Prime yang si D idolain banget. Soalnya dia Prime yang terkuat sama yang paling keren dari Prime yang lain. Sekarang mereka lagi di pertambangannya buat kerja. Dan grupnya si Orion sama si D itu dipimpin sama nih robot cewek Scarlett Johansson. Namanya Elita 1. Mereka lagi kerja. Tiba-tiba ada batu energon yang meledak. Jadi mereka semua harus evakuasi. Tapi ada satu robot yang nyangkut di pertambangannya. Si Orion sama si D langsung bantuin. Robot selamat, tapi kakinya hilang sebelah. Abis itu si Elita nggak seneng sama bilang, gila ya lo, gue udah suruh evakuasi. Ntar kalau gue dipecat gimana? Ah, nggak akan. Little one, you're fired. What? Why? Terus si Orionnya kayak, woi Darkwing, gue mungkin gak bertitit, tapi jadi gue bisa berubah. Excuse me, sir. Allow me. Sekarang mereka lagi di dormnya. Si Sentinel Prime udah balik dari ekspedisi dia, sama kasih tahu ke semua rakyatnya kalau dia balik tanpa The Matrix-nya. Tapi tenang aja, soalnya dia bakal temuin itu Matrix. Oh iya, sama semua robot juga besok bakal libur. Gara-gara besok ada pertandingan namanya Ayakon 5000. Yaitu pertandingan balapan gitu lah ya. Pas malamnya, si Orion bangunin si D. Dan dia ajakin si D balapan di Ayakon 5000 besok. Ya of course si D nggak mau, soalnya mereka cuma penambang biasa. Dan yang bisa balapan di Ayakon 5000 itu cuma Transformers, atau robot yang punya cock. Besokan harinya, acaranya udah mau mulai. Tapi si Orion ajakin si D ke tempat rahasia. Dan tempatnya itu nunjukin semua area stadiumnya. Si D of course jadi seneng. Si Sentinel abis itu pidato di pembukaan acaranya. Dari pidatonya si Sentinel, ternyata udah 50 cycle semenjak The Matrix-nya hilang. Gua nggak tahu 50 cycles itu apaan. Mungkin cycles itu tahun kali ya di planetnya dia. Oke, gua anggap itu tahun aja. Ternyata udah 50 tahun semenjak 13 Prime mati sama musuh planet ini, yaitu Quintus Son. Ternyata si Sentinel ngadain kompetisi ini buat ingetin kematiannya 13 Prime itu. Buat kalian yang mau tahu nama-nama Primes-nya apa, sama penampilannya gimana, ini gua kasih lihat. Kalau yang peduli boleh silakan videonya di pause. Anyway, balapannya mulai, dan ternyata si Orion sengaja bawa si D ke sini buat paksa dia ikut balapannya pakai jetpack. Ya of course si D terpaksa ikut. Semua orang, miners lain, sama si Sentinel abis itu kaget. Soalnya pertama kali dia ngeliat ada miners yang ikutan balapan ini. Ini si Elita lagi kerja ya? Bukannya si Sentinel bilang hari ini semua orang libur. Mereka hampir banget menang juara 1, tapi malah ditabrak. Jadi ini robot yang menang. Terus si Orion bilang, Well, second place is still pretty good. sekarang mereka di ruang UKS buat dihukum, atau ruangan kesehatan gitu lah ya. Mereka disamperin sama nih robot cewek laba-laba Betty, namanya Arachnid, sama si Sentinel Prime. Si D bilang, kita mau diturunin pangkat ya? Turunin pangkat. Si Sentinel ternyata suka banget sama konsep miners ikutan balapan. Dan dia mau si Orion sama si D dikasih fasilitas eksklusif sama layanan terbaik di Ayakon. Tapi tiba-tiba ini si Darkwing bajingan malah yang datang sama buang mereka ke kerjaan tingkat paling rendah. Soalnya dia sirik. Di sini dia ketemu sama nih robot, namanya B127. Nama panggilannya B. Oh iya, sama si B juga kasih lihat teman-temannya dia. Namanya EP508. Yang ini AA Tron. Now, AA Ron. Dan yang terakhir, Steve. I am.
Si Orion abis itu nggak sengaja rusakin si Steve, dan isi kepalanya si Steve ternyata ada pesan SOS dari salah satu Prime dari 13 Prime yang udah mati, yaitu Alpha Trion. Si Alpha Trion bilang mereka butuh bantuan, soalnya mereka diserang sama banyak Quintesson, dan si Zeta Prime udah mati. Sama dia juga kirim koordinat tempat mereka. Gara-gara ini, si Orion, D, sama B mau ke permukaan buat ke tempat para 13 Prime itu mati, supaya mereka bisa ambil The Matrix sama kasih ke Sentinel. Tapi kalau mau keluar mereka harus lewat nih lubang sampah. Pas udah sampai, mereka ke nih kereta barang yang bakal ke permukaan. Sama mereka juga ketemu sama si Elita yang lagi kerja. Mereka ketahuan sama si Elita, dia mau laporin tapi malah kejebak di dalam keretanya juga. Mereka jadi kejar-kejaran, dan untuk pertama kalinya mereka ngeliat permukaan planetnya. Tapi di bawah di belakang mereka ada nih, apaan ini? Tsunami batu tajam. Mereka kena dan pingsan. Pas udah bangun, mereka mau balik ke keretanya. Tapi keretanya malah barusan lewat. Terus si Elitanya kayak, Just going the other way. si Elita sekarang yang pegang mapnya, soalnya dia nggak mau si Orion kacauin misinya lagi. Mereka jalan terus, ke nih kristal, mereka pertama kali ketemu tumbuhan, atau ini pertama kali mereka touch grass, sama mereka juga ketemu sama nih robot rusa. Oh iya, sama mereka juga ketemu pesawat Quintesson, dan hampir ketahuan. Mereka udah sampai, dan kita lihat nih butthole gede. Pas masuk ke lubangnya, mereka beneran ketemu sama semua mayat 13 Prime itu. Tapi salah satu Prime-nya ternyata masih hidup. Dan Prime-nya itu, si Alpha Trion. Dia jelasin kalau si Sentinel itu pengkhianat. Jadi awalnya si Sentinel itu cuma kerja sebagai Chief Advisor, atau penasihat utama. Dia kasih tahu ke 13 Primes itu, kalau dia dapat informasi rahasia tentang pertemuan pemimpin Quintesson di gua ini. Dan dia offers 13 Primes itu, pakai kesempatan ini buat ke gua itu. Supaya mereka akhirnya bisa selesaiin perang ini. Padahal aslinya itu jebakan yang diatur sama si Sentinel. Terus si Elitanya kayak, Why would Sentinel do that? To make a bargain. mereka keluar, dan ngeliat ada si Sentinel bareng Quintesson. Ternyata Quintesson pengen Energon, atau sumber dayanya Cybertron, yang berasal dari The Matrix of Leadership. Si Sentinel janjiin mereka Energon sebanyak-banyaknya, tapi dia mau Quintesson bunuh semua 13 Prime itu, supaya dia bisa jadi penguasa Cybertron, sama pegang The Matrix of Leadership. Dan imbalannya, si Sentinel bakal kasih mereka Energon sebanyak-banyaknya. Tapi masalahnya, dia nggak tahu kalau The Matrix of Leadership itu cuma bisa dipegang kalau si Primos anggap itu orang layak. Yang udah jelas si Sentinel kagak. Jadi Matrix itu hilang. Ini alasan kenapa si Sentinel suruh banyak robot nambangin planetnya, supaya dia bisa kasih Energon ke Quintesson. Mereka semua sekarang lagi krisis eksistensi, sama si D lagi marah banget. Dia jadi dendam sama si Sentinel, soalnya dia selama ini hidup dalam kebohongan. Di sini juga mereka dikasih tahu kalau semua robot yang lahir itu seharusnya langsung punya kok. Artinya mereka lahir cacat gara-gara si Sentinel. Jadi si Alpha Trion kasih kok rekannya yang udah mati ke mereka, yaitu koknya Prima. Onyx. Alchemist. Micros. untuk pertama kalinya, mereka bisa jadi dirinya yang maksimal. Oh iya, masih Alpha Trion kasih bukti kalau si Sentinel itu pengkhianat, supaya si Orion bisa kasih tahu ke semua rakyatnya. Mereka kabur, sementara si Alpha Trion tinggal, supaya mereka bisa dapat waktu buat kabur. Si Orion and the Gang berhasil berubah jadi kendaraan untuk pertama kalinya. Terus CD langsung ambil pesan yang si Alpha Trion kasih. Si Orion ini suruh CD hati-hati sama tuh pesan, soalnya itu penting banget. Terus CD-nya kayak, I got it. balik ke si Alpha Trion, dia udah ditangkap, si Sentinel tanyain yang lain di mana, tapi dia nggak mau kasih tahu. Jadi dia, ini bukan yang pedang ngasih Thanos ya. Si Sentinel sekarang suruh si Arachnia bunuh sisa robot yang lain. Balik lagi ke si Orion and the Gang, dia mulai khawatir sama CD. Soalnya dia tadi diem aja. CD kira ini rencana bakal nggak guna. Gak mungkin semua rakyatnya langsung percaya kalau si Sentinel itu pengkhianat. Jadi dia punya rencana lain buat turunin si Sentinel. Tapi tiba-tiba, pas bangun-bangun, mereka ditangkap sama nih robot-robot yang tinggal di permukaan. Dipimpin sama nih robot namanya Starscream. Sama kedua penjaganya, Soundwave sama Shockwave. Ternyata mereka tadinya High Guard, atau penjaganya si 13 Prime tadi. Dan mereka ngelihat pengkhianatannya si Sentinel, sama kematiannya para Prime. Jadi mereka sampai sekarang sembunyi, sama ngelakuin apa aja buat ngesabotase si Sentinel. Si Orion minta bantuan si Starscream, tapi si Starscream nggak mau. Soalnya dia udah nggak percaya sama kekuatan bersatu. Cuman kekuatan satu robot dibanding robot lainnya. CD abis itu berantem sama si Starscream. Soalnya menurut dia si Starscream itu cuma lelucon. CD menang, dan dia jadi pemimpin barunya. Abis itu si Orion ngeliat, tiba-tiba mereka diserang sama si Arachnid, dan mereka kalah. CD sama CB dibawa ke Sentinel. Besokan harinya, si Orion sama si Elita udah bangun, tapi pesanan dari si Alpha Trion rusak. Jadi si Orion langsung nyerah. Terus si Elita langsung semangatin si Orion. Dia bilang kalau dia lebih baik dari segala aspek dibanding si Orion. Tapi si Orion punya sesuatu yang si Elita, teman-teman dia, sama robot-robot lain gak punya, yaitu Hope. Hope is what makes us strong. Hope-nya si Orion, atau harapannya si Orion, udah muncul dari awal filmnya. Dia selalu mau bantu si Sentinel cari Matrix-nya. Dia bantu si Jazz, atau robot yang nyangkut di pertambangan tadi. Dia kerjanya selalu ngerusak peraturan, tapi selalu dengan tujuan yang baik. Ama optimisme buta dia yang bikin dia selalu berani amat tabah. Si Orion langsung punya ide buat selamatin CD sama CB, yaitu masuk ke dalam kereta Energon tadi, dan si Elita bakal bajak tuh kereta. Tapi pertama-tama dia bakal butuh pasukan. Jadi dia pakai semua pengikutnya si Starscream tadi, atau pengikutnya CD lah ya sekarang. Terus si Orionnya kayak, We roll out. What? Transform and roll out. si Orion udah di Iacon,
Dia masuk ke dormnya, sama kasih tahu ke semua penambangnya kalau si Sentinel itu pemimpin palsu. Dia orang yang cabut semua kok mereka. Si Orion ajakin mereka semua buat lawan si Sentinel supaya mereka bisa dapat kebebasan mereka. Dan mereka semua setuju. Balik ke CD, si Sentinel ternyata ambil koknya si Megatronus. Dan dia ukir mukanya si Megatronus di dadanya CD. Terus tiba-tiba mereka diserang sama pasukan si Orion tadi sama si Elita, dan perang mereka dimulai sekarang. Si Sunwave habis itu bebasin CD sama semua orang. Si Orion bilang kalau dia punya rencana, yaitu pakai si Arachnid atau robot laba-laba Betty tadi, buat pakai memori dia sebagai bukti kalau si Sentinel pemimpin palsu. Tapi masalahnya cara tangkap si Arachnid gimana? Ini Black Widow lawan Black Widow anjir. Mereka udah sampai ke tempat broadcastingnya. That's why after I killed him, I took his cog for myself. A trick. Then I plucked the cogs from your newborn chests, forced you to mine so that I could pay off the quintessons and live like a king. Si Sentinel langsung panik. CD pakai kesempatan ini buat serang si Sentinel. CD mau bunuh si Sentinel, tapi si Orion datang sama berhentiin dia. Dia bilang kalau si Sentinel udah kalah. Semua orang udah tahu kalau dia penipu. Si Orion gak mau si Sentinel dibunuh. Ama bilang, We're better than this. Don't be like Sentinel. dia langsung tersinggung. Si Orion kayak seolah-olah bilang CD mirip si Sentinel. Jadi dia langsung singkirin si Orion. Pas si Orion mau nembak, dia nggak sengaja nembak si Orion. Awalnya dia nggak mau kehilangan teman dekatnya. Tapi dia keinget sama semua masalah yang si Orion selalu bawa ke CD. Sama dia yang selalu ujung-ujungnya selamatin si Orion. Jadinya, I'm done saving you. si Orion jatuh ke inti planetnya. Dan di sini dia diselamatin sama si Primus. Sama dia juga dinyatakan layak buat dijadiin pemimpin selanjutnya. Jadi dia dikasih The Matrix of Leadership-nya. Sedangkan CD udah bunuh si Sentinel. Ama langsung cabut koknya si Megatronus yang ada di dalam si Sentinel. Optimus Prime. Si Megatron sekarang jadi diktator jahat, dan si Optimus langsung balik ke atas buat berhentiin si Megatron. Mereka berantem. Si Optimus menang, dan dia usir si Megatron sama semua pengikutnya dari Cybertron. Si Optimus sekarang jadi pemimpin barunya, si B jadi tangan kanannya si Optimus, si Elita jadi komandan. Oh ya, sama dia juga pakai The Matrix-nya buat hidupin planetnya lagi, sama ngasih semua robot koknya. Di sini mereka semua jadi fraksi yang namanya Autobots, dan mereka bakal siap buat lawan siapapun yang ganggu kedamaiannya mereka, kayak Quintesson. Dah tamat. Di after credit scene-nya, nunjukin si Megatron bikin fraksi juga, yaitu Decepticons, yang artinya gak bisa ditipu. Ini film lebih bagus dari yang gue kira. Awalnya gue kira ini film reboot Transformer lagi yang gak bakal ada akhir-akhirnya. Tapi ternyata kagak. Ini reboot yang perfect. Ngejelasin cerita originnya si Optimus sama si Megatron, yang awalnya Brothers in Arms, tapi berubah jadi Nemesis. Awalnya gue kira mereka musuhan gara-gara kayak video teori Squilliam sama Squidward gue, yang from lovers to enemies. Tapi ternyata kagak. Hubungan mereka ini benar-benar sama persis kayak si Charles Xavier sama si Eric Lancer, atau si Profesor X sama si Magneto. Gue benar-benar suka banget sama di scene akhirnya tadi, yang pas si Megatron dapetin koknya si Megatronus, sama pas si Optimus dapet kok The Matrix-nya. Ini scene absolute cinema banget. Di sini ini kita tahu jelas kalau Megatron idolain si Megatronus cuman gara-gara kekuatan dia, dan dia mau kekuatan itu, tanpa sadarin kalau kekuatan itu tanggung jawab yang gede banget, dan dipakai buat bantu orang-orang lemah. Tapi enggak, dia cuma mau kekuatan supaya dia bisa pakai buat diri sendiri, sama dapetin apa yang dia mau. CD ambil koknya si Megatronus secara paksa sambil teriak di depan banyak orang, akuin dirinya itu Megatron. Kalau si Orion kebalikannya, dia diakuin sama para Primes-nya, bahkan sama Primus, sebagai orang yang layak buat dikasih kekuatan. Optimus Prime. Di scene sebelumnya, kita bisa lihat kejahatannya si Orion sama kenaikannya CD. Tapi kita nggak tahu kalau di scene ini sebenarnya nunjukin kebalikannya. Kenaikannya CD itu adalah kejatuhannya CD, sedangkan kejatuhannya si Orion adalah kenaikannya si Orion. Mereka kontrasnya benar-benar kelihatan banget, literally warna hitam sama putih. Si Megatron dapat motivasi dari kekuatan, kebencian, sama dendam. Sedangkan si Optimus dari damai, keadilan, harga diri, cinta, dan yang paling penting, hope. Hope is what makes us strong. It is why we are here. It is what we fight with when all else is lost. Scene ini benar-benar nunjukin puncak karakternya mereka masing-masing. Walaupun motivasinya si Megatron bisa dibenarkan, karena ya dia literally dibohongin seumur hidup sama salah satu robot yang dia idolain. Jadi dia putusin buat atur Cybertron dengan cara dia. Kalau si Optimus kebalikannya, dari awal filmnya dia selalu mau bantu, melakukan apa yang benar, sama bikin dunia yang lebih baik. Ya walaupun kadang dia suka nipu, kekanak-kanakan, sama egois. Dan ini yang ngebedain antara penjahat sama pahlawan. Sama-sama punya nasib yang buruk, tapi mereka punya respon yang berbeda. Kayak penjahat itu basically, kalau gue harus menanggung rasa sakit, dunia juga harus menanggungnya. Kalau pahlawan, gak ada orang yang bisa nanggung apa yang gue alamin. Tapi gue akan berjuang untuk hindarin mereka dari rasa sakit gue. Si Megatron juga suaranya entah kenapa mirip banget sama si Kratos. Ini lu coba denger aja. The age of crimes has ended. No more false prophets. Follow me, and you will never again be deceived. Zeus, your son has returned. I bring the destruction of Olympus.
Gue juga sekarang malah jadi pengen beli model kayak Transformer dah. Yang ini sebenarnya udah di wishlist gue dari lama sih. Tapi belum kesampaian beli aja. Mungkin kapan-kapan. Ntar gue coba stream sambil gue rakit tuh CRC. Oke, waktunya gue rate. Gue rate nih film 8 Megan Fox dari 10. Makasih ya buat orang yang udah support gue di bulan ini. Makasih Novel Vela, Rio, Arif 2802, Pareski, Wawan, Ini Bintang, Serka, Liura, Yukichi, Bandar Jeruk, Siapa Niu, Nadif Hawarina Sroll 7002, Kinzara Fasha, Fan, Zanzanli, Aditya AS, Milek Choco, Kentot Lemau, King Hitam, Daging Goreng, Alex Partawan, Stanislaus, Super Gorilla, Sans OP, Jura, Yashwomen, Vira, Sofia, Razan Gaishan, Arsin, Nigan Smith, Dr. Sigit, Bosya Pentan, Miao, Antanan, Mal Evangelion, Padilla FR, Anugrah Rizky, Hafan, Zen, Yusuf Kans, Zakiel Hab, Nata, Zikri, Elnokor, Akyar, Fry Sushi, 2039, Taliku, Sabila, Nopalism, Marcelo Davis, Eurex, Macha 24, Alderweight, Michael Danish, Fleuve, Norify, Anon Tokyo, Rai Virus, Akbar Rizky, Fajrin, Restu Ama Febrian, Wavefran, Bon 7U, Ta Anala, Hasbi Alfarizi, Erlangga Muharjati, KRI Creative Channel, Rashan Zesiro, Jose, Linze, Akmal Itzmi, Faiza, Mulki, A2U, Sensei, Shaki, Asyarifin, Pampan, Coko Gunner, Okto, Barik Haris, Wize, Yoxi Foxy, Singkong Bayam, Jack Snowfall. Thank you ya semuanya. Thanks for watching.